Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita, fikih ibadah. Kita malam ini sampai pada fasal baru setelah kita kemarin menyelesaikan fasal istinja dan adab qada'il hajah. Fasal baru ini adalah fasal yang membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semuanya bahwa soal batal, soal sah, soal syarat, soal rukun itu adalah masail ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihadiyah. Ya, sehingga bilangan yang disebut oleh ulama-ulama kita, ya, fuqaha kita itu bukan bilangan yang strict yang kemudian tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Nah, itu berangkatnya dari ijtihad atau kesimpulan istinbat hukum dari dalil. Nah, dalil itu nanti akan ditinjau dari sisi, ya, kalau ayat itu ya bunyi ayatnya, kalau hadis itu bunyi matanya, dan juga kesohihan atau validitasnya. Bisa jadi bunyi matan hadisnya itu jelas, ya, sharih, tetapi dari sisi periwayatan misalnya dari sanadnya itu kurang valid atau tidak sahih atau di bawah derajat sahih atau bertentangan dengan beberapa riwayat yang lain, sehingga nanti bisa kesimpulan hukumnya itu bisa berbeda, ya. Jadi sekali lagi, ketentuan batal, sah, rukun, syarat itu berdasarkan dalil. Faslun walladzi yanqudul wudu'a khamsatu asya'. Yang membatalkan wudu ada 5 hal. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini wa yanqudul wudu'a aidan syifa'un daimul hadath kaman bihi salisun minal bauli au min baulin au ghairihi wa shifa'u al-mustahadah wa yanquduhu aidan inqida'u muddati al-mashi wa qad dzakarahu asy-syaikhu fi fasli mashi al-khuffi. Wa yanqudul wudu'a aidan, jadi yang pertama yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Yang dimaksud dengan 2 lubang itu adalah lubang kemaluan dan lubang dubur. Jadi kalau ada hal yang keluar, ada sesuatu yang keluar dari kedua lubang itu, maka membatalkan wudu. Wa yanqudu al-wudu'a aidan, dan membatalkan wudu juga syifa'un daimil hadath, syifa'u daimil hadath kaman bihi salisun min baulin aw ghairi. Jadi penyakit yang dia itu selamanya berhadas, di mana hadasnya itu, ya, di mana hadasnya itu tidak bisa berhenti, seperti orang yang beser, keluar kencing atau keluar apapun dari salah satu atau kedua lubang itu, lubang kemaluan atau lubang dubur, ya. Jadi tidak mesti dalam keadaan sehat, ya, tidak mesti dalam keadaan sehat. Jadi apa yang keluar dari kedua lubang itu, baik keluarnya itu keluar yang normal atau keluarnya itu yang tidak normal karena satu hal
masalah kesehatan, kedua-duanya itu menyebabkan batalnya wudhu. Kalau yang normal seperti apa? Misalnya kencing yang normal, ya, buang BAB yang normal, ya, buang angin yang normal, ya. Nah, baik normal maupun tidak normal itu dua-duanya membatalkan wudhu. Jadi orang yang beser, kencing terus nggak bisa ditahan, ya, mungkin sudah rusak otot yang ada di kemaluan itu, atau yang ada di dubur sehingga mungkin keluar angin terus. Kalau bahasa yang gampangnya itu ngobos, jadi duburnya ngobos karena sudah tidak ada penahannya, itu ototnya sudah rusak, atau mungkin saraf yang mengatur itu sudah rusak, maka itu juga membatalkan. Intinya keluarnya itu karena dalam keadaan normal atau dalam keadaan tidak normal, sakit, itu juga membatalkan wudhu. Wa syifa'ul mustahadah, juga seperti seorang perempuan misalnya yang pendarahan yang ngalir terus. Jadi itu bukan berarti tidak batal, dia batal tetapi nanti dia boleh sholat. Batal tapi nanti dia boleh sholat. Wa yanquduhu aidan inqida'u muddatil mashi, dan kemudian yang membatalkan wudhu juga adalah selesainya masa dibolehkannya mengusap khuf. Ya, mengusap khuf itu adalah tata cara bersuci dengan berwudhu, namun ketika sampai pada rukun membasuh kaki, dia tidak membasuh kaki. Jadi kalau dia pakai sepatu, dia tetap pakai sepatu, maka ketika dia sampai pada basuhan kaki, dia hanya mengusap khufnya, mengusap di atas, bagian atas sepatunya tanpa melepas. Jadi tidak dibasuh, hanya diusap dengan tangan yang basah oleh air. Nah, itu ada masanya, ada periodenya. Untuk seorang yang mukim, yang tidak bepergian kemana-mana, itu diberi waktu 1 hari 1 malam. Untuk yang musafir yang sedang bepergian itu 3 hari 3 malam. Jadi sebenarnya orang itu kalau misalnya dia lagi seneng-senengnya punya sepatu baru, nggak mau dilepas, ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi nanti ada persyaratan tertentu. Jadi ketika berwudu itu nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin punya anak itu sekalian ngajari. Kadang anak-anak kecil itu kalau dibelikan barang itu tidak mau ngelepas dia. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekalian diajari tata cara bersuci mengusap khuf. Dan mengusap khuf itu tidak mesti ada uzur. Tidak mesti ada uzur. Misalnya uzur itu apa? Karena dingin, jadi dia kaos kakinya harus dibalut terus. Tidak mesti begitu. Jadi meskipun tidak ada uzur, orang boleh memakai sepatu. Lah nanti kalau sholat bagaimana? Sholat juga tetap pakai sepatu. Memangnya boleh sholat pakai sepatu? Ya boleh saja. Boleh saja. Cuman kalau sepatunya kotor, jangan masuk di tempat-tempat yang bersih, yang milik umum misalnya. Kalau di tempat sendiri nggak apa-apa, bebas. Kotor maksudnya kotor bukan karena najis ya. Jadi ada kotor-kotoran bawah itu. Kalau di rumah sendiri nggak apa-apa, sajadahnya sendiri, di lantai sendiri, dipel. Nah kalau di masjid umum nanti yang susah takmirnya itu, jamaahnya pada pakai sepatu di dalam masjid, ya itu sah saja, nggak masalah sebenarnya. Cuman, nah kalau di Indonesia karena sudah dari kecil terbiasa kalau ke masjid itu buka sepatu, kalau nggak buka sepatu dibilang tidak sopan. Itu masalah culture, itu bukan masalah hukum, bukan masalah apa. Nah, culture itu bisa berubah sesuai dengan pengetahuan masyarakat, pengetahuan orang. Ketika pengetahuannya itu berubah, culture juga bisa berubah. Ya, sekarang saja misalnya begini. Beberapa minggu yang lalu, kita itu kalau mau belajar itu kalau nggak ke sekolah itu rasanya nggak belajar. Tapi sekarang belajar itu ternyata bisa di rumah dan kita sudah merasa belajar. Kalau dulu rasanya belum belajar. Yang merubah apa? Pengetahuan, keadaan itu bisa merubah. Nah, bisa jadi nanti masjidnya itu diizinkan pakai sepatu. Syaratnya misalnya sepatunya harus bersih. Misalnya sepatunya dibungkus apa dulu,
jadi turun dari mobil, bisa jadi itu. Jadi misalnya kalau mau perbandingan gitu, kadang-kadang kan orang-orang itu kan banding-bandingkan. Itu kalau di agama si A itu dia ke tempat ibadahnya boleh pakai sepatu, orang Islam nggak boleh pakai sepatu, gimana? Boleh saja sebenarnya, tinggal kesepakatan kita. Jadi itu masalah-masalah ringan. Jadi masalah berat itu karena kadang ada orang yang tidak mengerti jeluntrungannya dan kemudian ikut bicara biasanya gitu. Ya. Jadi bisa jadi misalnya di kantor-kantor misalnya, kalau agak ribet kalau dia harus buka sepatu, ya bisa aja musola di kantor itu boleh pakai sepatu di dalam di masjid. Nah, terus duduknya gimana duduknya? Duduknya pakai kursi, boleh nggak? Ya boleh aja. Yang penting nanti ketika sholat, kalau dia tidak ada uzur dia jangan duduk, singkirkan kursinya. Jadi misalnya pas khutbah duduknya pakai kursi, boleh nggak? Ya boleh. Aneh loh, ya aneh nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau banyak yang laksanakan jadi nggak aneh kok. Ya, jadi sebenarnya itu hal-hal yang ringan. Ya, paling nanti komentar orang itu seorang ngumumi wong, paling gitu. Orang ngumumi itu asal tidak melanggar satu yang prinsip itu ya nggak apa-apa. Kadang-kadang yang umum itu kan belum tentu berdasar pada landasan yang kokoh kan kadang-kadang. Apalagi dasarnya itu hanya perasaan atau bahkan kalau yang lebih dari itu mungkin kisah-kisah yang khurafat itu khurafi itu ya, mitos ya. Kadang-kadang mitos itu membentuk perilaku, membentuk budaya, dan kemudian yang tidak sesuai dengan itu malah dianggap nganeh-nganeh, padahal bisa jadi yang tidak gitu itu yang benar kan gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi salah satu yang membatalkan wudhu adalah berakhirnya masa mengusap, ya, berakhirnya masa mengusap khuf, ya, berakhirnya masa mengusap khuf, ya. Memakai khuf itu tidak mesti harus ada uzur. Jadi tidak ada apa-apa, pokoknya pakai sepatu. Misalnya saya lagi seneng sepatu saya baru, ya, apa mereknya, Reebok misalnya, apa Adidas atau apa, lagi seneng-senengnya saya tidak mau ngelepas dah, dari baru tak pakai pokoknya terus. Nah, ke masjid dibungkus ini, kalau jalan bungkus kresek biar bersih misalnya, boleh aja sebenarnya itu. Dan takmirnya itu juga sebenarnya ya harus punya pengetahuan dasar seperti ini, jangan kemudian tegur kamu ke masjid atau pakai sepatu. Nah, yang penting yang pakai sepatu ngerti, ya, ngerti aturan pakai sepatunya, ya, ngerti kesucian, ya, takmirnya juga ngerti bahwa sholat pakai sepatu itu tidak masalah kan gitu. Maka kalau misalnya kita menghadapi seperti ini, asal jangan ada motif lain di luar itu. Motifnya apa misalnya? Ada orang pakai sepatu itu karena motif merendahkan masjid, itu beda lagi. Ya. Kayak misalnya ya tentara yang sepatunya itu panjang, ya, tinggi, ya, sampai tinggi nutupi sampai setengah dengkul misalnya. Kadang-kadang kan lama itu ribet ya. Sebenarnya dia boleh aja sholat masuk masjid pakai sepatu, nggak usah diolah dan kemudian dipelintir-pelintir dan kemudian digoreng-goreng, kemudian wah itu Pak polisi atau Pak tentara masuk masjid pakai sepatu. Nah, ini kalau ilmu dasarnya sebenarnya tidak masalah, kecuali masuk masjidnya pakai sepatu karena ada unsur motif pelecehan, penghinaan dan seterusnya. Apalagi kalau kita kembali kepada kisah yang kemarin di kajian yang kemarin itu, wong kencing di masjid aja itu Nabi itu lo nggak murka. Yang penting itu jangan ada motif saya sengaja mengencingi masjid untuk menghinakan masjid, melecehkan masjid, itu yang tidak boleh, ya. Wa qad dzakarahu asy-syaikhu fi fasli mashi al-khuffi, dan syekh telah menjelaskan atau menyebut perkara ini batalnya wudu karena selesainya masa mengusap khuf itu di bab tersendiri, di bab mashul khuffi. Wa yanquduhu aidan aklu lahmi al-jazur ala makhtarahu an-Nawawi wa qawwahu wa qala anna fihi haditsaini sahihaini laisa anhuma
jawabun syafin wa qad ikhtarahu jama'atun min ashabina al-muhtathin wa qala wa huwa mimma yuktadaru wa huwa mimma ya'taqidu rujhanahu wallahu a'lam. Berikutnya yang membatalkan wudu adalah makan daging onta. Nah, ini tidak populer ini kalau di dalam mazhab Syafi'i. Padahal ini kitab ini juga kitab Syafi'i. Makan daging onta. Alama ikhtarahu An-Nawawi. Ini sesuai dengan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan Imam An-Nawawi itu seringkali ya istihadnya itu berbeda dengan imam-imam yang lain di dalam mazhab. Ya. Itu mungkin salah satu gini ya, karena Al-Imam An-Nawawi itu termasuk muhakkik. Jadi beliau itu meneliti hadis-hadis ya. Meneliti hadis-hadis sehingga hadis-hadis yang beliau teliti dan kemudian didapati bahwa hadis ini kuat dan beliau juga punya kapasitas untuk beristihad, maka pendapat-pendapat beliau itu seringkali berbeda dengan ulama di dalam mazhab, ulama yang lain di dalam mazhab Syafi'i ya. Salah satunya adalah yang ini, yang membatalkan wudu itu adalah makan daging unta. Kok bisa makan daging unta membatalkan wudu? Sebenarnya tidak perlu ada pertanyaan kok bisa sebenarnya. Ketika kita sudah faham jalan berpikir yang saya sebutkan tadi itu, soal batal, soal syarat, soal rukun, itu merujuk kepada dalil, merujuk kepada hadis atau merujuk kepada ayat, kepada dalil intinya. Ketika dalilnya kokoh ya, maka sebenarnya tidak ada pertanyaan. Sama halnya begini, kalau ditanyakan makan daging unta saja kok membatalkan wudu, memangnya kenapa? Itu pertanyaan semacam itu bisa juga diajukan untuk hal yang membatalkan wudu yang sudah disepakati. Contohnya apa? Kentut misalnya. Orang cuman kentut aja kok membatalkan wudu, memangnya kenapa orang kentut? Kan gitu. Ya. Kadang-kadang mungkin bisa muncul semacam itu. Ya. Nah, apa bedanya kentut sama makan daging unta dalam hal membatalkan? Kalau mau dibuat aneh ya aneh, dua-duanya aneh. Masuk makan saja membatalkan wudu. Dijawab juga masa kentut saja membatalkan wudu. Jadi nggak ada yang aneh kalau orang sudah tahu runtutan mengapa ini dimasukkan membatalkan, ini tidak, yang ini masuk, ini tidak, ini masuk, ini tidak, begitu. Berangkatnya dari mana? Dari kekokohan dalil, gitu. Selama dalil itu kokoh, Nabi mengatakan batal ya batal sudah kan gitu. Nggak usah ditanya mengapa kok batal gitu. Kalau ditanya semuanya nanti malah nggak ketemu, malah nggak jadi ibadah. Malah aturan itu bisa rusak semuanya kalau pakai perasaan. Coba misalnya masa kentut aja kok suruh wudu, apalagi yang kentut itu duburnya, pantatnya kok yang dibersihkan mukanya. Tambah begitu tambah jadi semuanya menjadi apa? Harus rasional atau harus logis gitu. Padahal tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang logika kita aja yang nggak nyampe. Padahal sebenarnya ada kaidah yang amat sederhana. Ada kaidah yang amat sederhana di dalam memahami tata cara peribadatan orang itu. Apa itu? Uji ketaatan itu sebenarnya. Uji ketaatan. Asalnya diperintah oleh Allah wis manut gitu aja sebenarnya. Itu sebenarnya di situ. Jadi tidak usah dipilah-pilah. Nanti soalnya kalau semuanya itu dipertanyakan, itu semua hal bisa dipertanyakan. Misalnya rukuk kok begitu, sedekap kenapa kok sedekap gitu, kenapa kok harus tangan kanannya itu, semua bisa dipertanyakan dan tidak mesti harus ada jawabannya. Nah, maka yang paling mudah, yang paling sederhana, mengapa kita melakukan itu? Karena Nabi memerintahkan, kan gitu. Mengapa tidak melakukan itu? Karena Nabi melarang.
Titik sebenarnya sudah. Ngerti nggak ngerti pokoknya kayak gitu. Pokoknya pasrah bongkoan, ngikuti apa yang diperintahkan, ikuti yang dilarang, itu sudah selamat. Soal ngerti nggak ngerti itu urusan lain. Karena sebenarnya amal perbuatan itu secara lahiriah bisa jadi ada yang lebih berat, ada yang lebih secara rasa ya. Secara rasa bisa jadi ada yang lebih berat, lebih ini. Tetapi itu tidak dituntunkan, yang tidak bagus. Tidak bagus. Nah, misalnya gini yang gampang, wes jumlah rakaat aja deh. Bagus mana sholat 10 rakaat sama 2 rakaat. Kalau orang pakai perasaan kan gini, ngitung-ngitung. Sholat itu adalah menghadap Allah. Nah, misal gitu. 2 rakaat itu berarti dia menghadap Allahnya cuman selama 2 rakaat. Mungkin durasinya sekitar 5 menit. Kalau 10 rakaat maka dikalikan 5. Berarti menjadi 50 menit. Menghadap Allah 50 menit jauh lebih bagus daripada menghadap Allah yang 5 menit. Oh, itu kalau dia diutek-utek kayak gitu malahan. Jadinya malah semuanya aturan agama jadi rusak. Makanya kata Ali radhiyallahu taala anhu, laukana ad-dinu birra'yi, kalau seandainya agama itu pakai utek-utekan, pakai logis-logisan, pakai rasio-rasionan, padahal rasio manusia atau otak manusia itu kadang-kadang itu nggak nyampe, ya. Maka kata Sayyidina Ali, lakana mashu asfala al-khuffi itu aula min a'lahu. Jadi kalau seandainya agama itu pakai utek-utekan, mengusap khuf, mengusap tadi itu sepatu itu, yang bawah itu lebih masuk akal untuk diusap daripada di atas. Tetapi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala a'lahu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak lihat yang diusap itu bagian atasnya. Kalau utek-utekan kan yang reget itu, yang kotor itu kan bagian bawah. Jadi yang diusap yang di bawah, tetapi Nabi lu ngusapnya yang atas. Gitu, ya. Nah, termasuk ini juga yang membatalkan wudhu ini pokoknya manut. Kalau ada dalil yang mengatakan itu manut gitu. Makan daging unta batalkan wudhu. Kenapa? Ya karena Nabi nyuruh. Makan daging kambing tidak membatalkan. Kenapa kok tidak membatalkan? Apa bedanya daging kambing sama daging unta? Bisa jadi lebih perengus daging kambing. Kenapa kok yang daging kambing kok enggak? Intinya gitu, kamu itu diuji kowe taat apa enggak, itu aja. Nah, taat apa enggak? Bukan soal makan atau soal efeknya. Kalau efek makan dagingnya itu ya bisa macam-macam itu. Enggak mesti logis kan gitu. Sekali lagi, salah satu yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah apakah makan daging unta membatalkan wudhu? Kalau Al-Imam Nawawi mengatakan batal. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi SAW. Pernah para sahabat itu bertanya, afanatawadda'u min luhumi al-ibil? Kan gitu. Jawab Nabi apa? Naam, ya. Sahabat bertanya, apakah kita harus berwudu setelah makan daging unta? Jawab Nabi, ya. Berarti kan kalau lagi ya berarti wajib. Toh, berarti artinya makan daging unta batalin wudu kan gitu kesimpulannya. Terus pertanyaannya dilanjutkan. Afanatawadda'u min luhumi al-ghanam? Apakah kami ini harus wudu setelah makan daging kambing? Kata Nabi, in syi'ta, kalau kamu mau. Nah, itu hadisnya kayak gitu. Nah, kemudian yang menolak bahwa makan daging kambing, makan daging unta itu sama-sama tidak membatalkan, kan sama-sama daging. Nah, kemudian perintah itu apa? Oh, perintah itu maksudnya wudhu itu berkumur. Itu sebenarnya tambah jauh lagi itu malahan. Ada coba di kitab-kitab kita temukan. Oh, itu maksudnya disuruh berkumur itu, disuruh wudhu itu maksudnya disuruh berkumur. Itu malah jauh toh, wudhu sama dengan kumur. Dari mana itu? Nanti harus dikejar lagi itu. Kok bisa wudhu di mana? Karena di dalam wudhu ada kumur. Loh, di dalam wudhu bukan hanya kumur. Ada basuh muka, ada basuh tangan. Kan gitu. Ya. Terus apa lagi? Kenapa kalau misalnya dikejar lagi? Kenapa kok harus berkumur? Karena makan daging unta mulutnya bau. Makan daging kambing lebih bau lagi, lebih perengus lagi kalau nggak bisa ngolah misalnya.
Jadi tidak usah diakal-akal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afana tawaddau min luhumi al-ibil, kata Nabi, naam, ya wudhu sudah. Berarti makan daging unta batalin wudhu. Afana tawaddau min luhumi al-ghanam, kata Nabi, in syi'ta, kalau kamu mau. Sudah selesai. Nah, ada juga yang mengatakan naam itu maksudnya itu hanya mustahab. Nah, ketika mustahab itu kan gini, ketika orang mengatakan mustahab atau sunnah, itu berarti menurunkan kadar perintah dari wajib menjadi di bawahnya. Untuk menurunkan kadar wajib menjadi sunnah itu juga perlu dalil, tidak boleh pakai sekehendak, harus perlu dalil. Begitu. Alama ikhtarahu an-Nawawi wa qawwahu wa qala inna fihi haditsaini sahihaini laisa anhuma jawabun syafin. Jadi di dalam hal ini, dalam hal batalnya memakan daging unta, ya, membatalkannya wudu, maka setelah makan daging unta itu ada 2 hadis sahih yang tidak ada yang bisa membantah jawaban ini, kata Al-Imam An-Nawawi. Tidak ada bantahan yang bisa diterima. Kayak tadi itu misalnya bantahannya, oh, yang dimaksud wudhu itu adalah berkumur. Itu dari mana? Kan gitu kata Imam An-Nawawi. Atau kemudian, oh itu tidak membatalkan. Kok bisa tidak membatalkan? Karena kata na'am itu diperintahkan itu tidak wajib, itu hanya sunnah saja. Bagaimana ya? Nah, terus yang di kambing bagaimana? Katakan in syi'ta. Ya. Gimana? Kan beda itu. Kadar perintahnya kan beda antara habis makan daging unta sama habis makan daging kambing. Kadar perintahnya beda, masa dipersamakan? Nah, terus ini mau diturunkan jadi apa? Nah, kalau yang makan daging kambing itu dikatakan kalau kamu mau, itu bolehlah diturunkan, berarti turun kadarnya, turun kadar wajibnya itu diturunkan kadarnya menjadi sunnah karena pilihan di situ. Ya. Waqad ikhtarahu jama'atun min ashabina al-muhdatsin, dan kemudian pendapat ini bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu itu dipilih oleh beberapa kelompok dari ulama madhab Asy-Syafi'i. Tapi rata-rata orang Indonesia hampir tidak ada yang berpendapat seperti ini. Coba ketika sedang di Mekah atau di mana, kalau habis jajan beli apa kemudian makan daging unta atau keteringnya pakai daging unta, itu tidak pernah ada yang kemudian wudhu saya batal kenapa habis makan daging unta. Hampir tidak pernah saya dengar seperti itu. Artinya mengikuti pendapat yang populer di dalam mazhab Syafi'i. Wa qala wa huwa mimma ya'taqidu rujhanahu wallahu alam was-sahihu alladhi alaihi jumhuru al-ashab annahu la yanqudul wudu. Was-sahih alladhi, nah ini menurut pendapat muallif, pengarang kitab ini, pendapat yang sahih adalah, dan ini menurut jumhurul ashab. Jumhurul ashab itu bukan jumhurul ulama ya. Kalau di dalam kitab ini itu disebut jumhur, itu jumhur dari ulama mazhab Syafi'i. Ya. Itu mengatakan bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudu, itu yang populer. Wa ajabu an hadza bima rawa Jabir radhiyallahu taala anhu anna akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massathu an-nar. Nah, untuk membantah pendapatnya Imam Nawawi itu dikemukakan sebuah riwayat. Apa riwayatnya? Bahwasanya hal terakhir dari pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak batalnya wudhu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Maksudnya masakan yang makanan yang dimasak. Saya ulang lagi untuk membantah atau menjawab pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu, itu dibantah dengan satu riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwasanya
ada dua perkara, tadinya membatalkan kemudian tidak membatalkan. Hal apa itu? Yaitu makan makanan yang hasil masakan. Jadi akhirul amro ini, jadi hal terakhir dari dua hal adalah tidak membatalkannya orang yang makan dari makanan yang dimasak pakai api. Ini sebenarnya bukan jawaban bukan jawaban untuk pertanyaan atau pernyataannya Imam Nawawi sebenarnya. Karena ini bicara mengenai makanan yang secara umum, bukan bicara mengenai daging unta. Yang hadis yang itu bicara mengenai daging unta. Nah, ini bicara mengenai masakan secara umum. Dulu itu memang ketika orang makan dari masakan yang kena api, maksudnya yang dimasak itu bukan buah-buahan, bukan ini ya, bukan sayuran yang mentah misalnya ya, bukan lalapan yang mentah, itu batal. Itu dulu, kemudian itu dinasakh. Nah, nasahnya perkara ini itu tidak bisa dong menasah perkara yang ini perkara khusus, ini perkara umum. Yang umum tidak bisa menasah yang khusus. Ini akan menjadi dinasah kalau ada pernyataan dari Nabi, misalnya sekarang makan daging unta tidak batal, itu baru namanya menasah pernyataan yang makan daging unta membatalkan wudhu. Nggak bisa begitu ya. Jadi makanya tadi itu tidak ada jawaban yang bisa menukik atau membatalkan pendapat Imam Nawawi dalam hal batalnya wudhu karena makan daging unta. Karena hadis yang dikemukakan ini adalah hadis yang umum. Nah, hadis yang umum itu tidak bisa dibenturkan dengan yang khusus. Ya. Dan disitulah diuji kejelian mujtahid ya, kejelian ulama itu di dalam menetapkan hukum ya. Nah, kadang-kadang kita ini yang orang awam ini seringkali kan taunya itu kan dalil-dalil yang umum gitu ya. Nah, kemudian ketika dihadapkan pada satu kasus tertentu itu karena tidak mengerti menurunkan dalil kepada satu peristiwa, bisa jadi menuduh yang tidak-tidak ya, menuduh yang tidak-tidak terhadap siapa? Terhadap tindakan orang yang keluar dari dalil umum itu ya, tindakan orang yang keluar dari dalil umum. Misalnya aja yang gampang aja sekarang, makan daging babi itu hukumnya haram bagi umat Islam, itu dalil umum. Tapi satu peristiwa atau satu kejadian bisa jadi orang makan daging babi itu ya, pada saat tertentu orang yang punya ketelitian, punya kejelian, punya dasar yang kokoh, dia makan tetap, dan dia meyakini bahwa ketika dia makan itu dia boleh. Sementara orang yang awam itu hanya memandang yang umum, wih si fulan makan daging babi. Misalnya seperti itu contoh yang ekstrim. Kalau contoh yang sekarang ya kayak gini, ini sudah 3 kali Jumatan ini. Padahal Nabi mengatakan siapa yang 3 kali meninggalkan Jumatan 3 kali, jadi itu dalil umum itu. Nah, kemudian ada kondisi khusus yang bisa jadi tidak dicermati oleh orang-orang awam. Kondisi khusus ini kemudian ada konsekuensi hukum yang bisa diambil yang tidak difahami oleh orang awam. Makanya sebenarnya orang awam kayak kita ini manut sama ulama yang punya pengetahuan, punya logika, punya dasar dalil, punya rujukan yang jauh lebih faham dari kita ini, seperti itu. Dan ketika kita membaca diskusi para ulama di dalam kitab-kitab ini, kita sebenarnya bisa, meskipun dari permukaan saja,
kita bisa menilai sebenarnya ini yang lebih logis, lebih cerdas itu argumentasinya siapa, kan gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita menilai, oh si fulan ini, si ulama ini ya dia kalau mentahqiq gitu, kalau berfatwa itu dia luar biasa ininya, argumentasi dalilnya ini, jadi jalan pikirannya itu gampang. Sementara ada sebagian ulama itu yang ketika berhujjah itu muter dulu. Tapi kadang-kadang yang muter itu kadang-kadang juga ada benernya pada saat-saat tertentu. Karena orang cerdas itu kadang-kadang berpikir yang tidak difikirkan orang. Ya. Orang cerdas itu kadang-kadang menemukan sesuatu yang tidak dipikirkan orang gitu. Ya. Wassahihu alladhi alaihi jumhurul ashab annahu la yanqudul wudu wa ajabu an hadza bima rawa Jabirun radhiyallahu taala anhu anna akhiral amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massathu nar. Dalilnya adalah riwayat dari Jabir bahwa perkara terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak wudu dari memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Idza arafta hadza fal khariju minas sabilaini wa huma al-qubulu wad-duburu naqidun lil wudu'i. Ainan kana aw rihan. Jadi setelah pembicaraan yang ini pembicaraan selipan sebenarnya tadi itu pembicaraan selipan, karena sebenarnya konteks pembicaraan itu adalah sedang membicarakan batalnya wudhu karena yang keluar dari dua lubang itu, lubang kemaluan dan lubang dubur. Nah, kemudian diselipkan di situ pembicaraan mengenai makan daging onta, ya. Nah, wa idza arafta hadza, kalau sudah tahu ini, marilah sekarang kita kembali kepada pembicaraan kita. Fal khariju minas sabilaini, apapun yang keluar dari kedua lubang kubul dan dubur. Kubul itu yang ada di depan, kemaluan. Dubur itu yang ada di belakang, maksudnya itu dubur, ya. Wahuma al-qubul wa duburu naqidun lil wudu, adalah membatalkan wudu. Ainan kana aurihan, baik itu benda padat atau benda udara, gas. Ya, baik itu ada ainnya, ya, ada bendanya, benda padat atau benda cair, ada ainnya, itu ada sesuatu yang dilihat. Ain itu ada sesuatu yang dilihat, bisa benda padat, bisa benda cair, ya. Aurihan, atau tidak bisa dilihat, seperti apa? Gas. Mu'tadan, karena baik itu keluarnya itu dalam keadaan normal, tidak karena sakit. Au nadiron, atau yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Yang biasa keluar itu apa ya? Air kencing, ya, itu biasa keluar. Kotoran, ya, kalau bahasa kasarannya ya taek lah, itu biasa keluar dari situ. Au nadiron, atau yang tidak biasa keluar dari situ, seperti apa? Dam, darah, ya. Wal haso, misalnya keluar kerikil atau keluar kelereng, atau keluar paku, atau keluar jarum, atau keluar emas, atau keluar telur misalnya, ya. Najisal aini kana au tahiran, apakah ainnya itu najis atau ainnya itu suci? Kalau yang ainnya najis seperti apa? Kencing, air kencing keluar di situ, dia normal dan najis. Atau yang dari belakang, normal dan najis, taek, itu ainnya najis itu. Taek itu nggak bisa dicuci, dia bukan dia sendiri najis. Atau yang keluar itu barang yang suci. Seperti apa tadi itu? Kelereng misalnya, kelereng keluar dari dubur. Itu membatalkan untuk, kok bisa kelereng keluar dari dubur? Bisa aja orang dia nelan kelereng. Kelereng enggak bisa dicerna oleh usus, keluar masuk kelereng, keluar juga kelereng. Kelerengnya itu suci, ainnya suci. Nah, karena dia masuk ke dalam lubang itu, ya, ke usus, ada taek di situ yang najis, maka kelerengnya jadi najis. Tapi sebenarnya ainnya kelereng itu suci. Jadi yang keluar itu barang suci atau barang najis, itu membatalkan wudu. Aukan atau tahiran, kaduti, contoh yang di sini seperti apa? Misalnya cacing, misalnya.
Nah, keluar cacing dari dubur misalnya. Nah, cacingnya itu tidak najis. Ya, cacing itu tidak najis. Dia najisnya itu karena dia kena kotoran. Ya. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Dasarnya apa? Mengatakan bahwa apa yang keluar dari dubur maupun kubul itu membatalkan wudu. Dasarnya adalah ayat au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ketika kali ini kewajiban berwudu ya. Kewajiban berwudu atau kewajiban tayamum ya. Atau ketika kalian ya pulang dari BAB. Wasuila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anil hadathi faqala. Dan kemudian dasar yang kedua, apakah itu bentuk ada bentuknya atau tidak ada bentuknya? Yang kedua itu yang tidak ada bentuknya. Wasuila Abu Hurairah pernah ditanya tentang hadas faqala, maka Abu Hurairah menjawab, fusaun au duratun, rawahu al-Bukhari. Kentut, ya, kentut yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi. Ya, kentut yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi itu membatalkan wudu. Wa haditsu Ali radhiyallahu taala anhu, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartul Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, rawahu asy-Syaikhani. Nah, dasar berikutnya apa? Hal-hal yang keluar dari kubul maupun dubur itu membatalkan wudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad ibnul Aswad. Al-Miqdad ibnul Aswad itu pembantunya Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali itu punya masalah. Apa masalahnya? Ali itu sering keluar madhi. Madhi itu apa? Madhi itu lendir yang keluar dari kemaluan ketika dia tegang. Itu madhi. Siapa Ali itu? Ali adalah menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau menantu mau menanyakan hal itu ke mertuanya, rikuh enggak? Rikuh kan? Ali sebagai menantu kemudian nanya kepada Nabi tetapi sekaligus mertuanya, kan ya enggak enak. Nah, maka disuruhlah pembantunya Miqdad ibnul Aswad. Nah, maka oleh Miqdad itu di sini ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama itu seolah-olah yang punya kasus itu adalah Miqdad. Jadi pertanyaannya saya ini orang yang sering keluar madhi, bagaimana kan gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, riwayat yang kedua itu bentuk pertanyaannya begini, saya punya seseorang kan gitu ya. Saya punya seseorang yang tentu ketika ditanyakan Miqdad mesti cerdas dia, tidak mungkin nyebut nama. Kalau nyebut nama percuma dong. Ali nyuruh Miqdad itu biar nggak ketahuan kalau yang bermasalah itu beliau. Nah, Miqdad mesti dikasih pesan lah kalau coba, tolong tanyai ke Nabi dong. Saya mau tanya sendiri malu. Kalau misalnya tanya sendiri malu kan mesti nggak disebutkan namanya kan membocorkan rahasia itu ya. Kira-kira ketika Miqdad itu bertanya itu enggak nyebut nama Ali, karena tidak bertanyanya Ali secara langsung itu karena beliau malu karena kedudukannya itu. Nah, intinya ketika itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawaddu, hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Nah, dari pernyataan Nabi itu yaghsilu dzakarahu, pertama dia mencuci kemaluannya. Itu disimpulkan bahwa berarti kalau begitu madhi itu najis karena Nabi menyuruh untuk mencuci. Ya. Kenapa kok begitu? Karena penggunaan air di dalam syariat itu ada dua hal. Satu, karena untuk menghilangkan hadas, yang kedua untuk menghilangkan najis. Ya, ketika ada madhi di situ dan kemudian disuruh mencuci, membasuh, berarti madhi itu najis.
Karena madhi itu tidak bisa berhadas, yang bisa berhadas itu orang. Yang bisa berhadas itu orang, bukan benda. Ya. Yang bisa berhadas itu orang. Nah, kemudian potongan yang kedua, wa yatawaddau, dan kemudian hendaknya dia berwudu. Berarti dari pernyataan Nabi itu berarti keluarnya wadi membatalkan wudu. Nah, itu salah satu kesimpulan yang diambil oleh para ulama kita. Cuman begini, kalau kita mau berasumsi atau beropini lain, bisa juga sebenarnya, terbuka sebenarnya peluangnya. Dengan mengemukakan pertanyaan begini, apakah setiap penggunaan air itu mesti untuk dua hal itu? Karena dalam kehidupan sehari-hari orang itu menggunakan air di luar itu juga. Orang kepanasan, kemudian dia mandi. Apakah ketika orang mandi itu mesti karena ingin menghilangkan hadas atau menghilangkan najis? Tidak kan? Berarti penggunaan air, misalnya gini ya, kalau kita mau berhayal ya, berimajinasi. Kalau seandainya ada orang tanya, ya Nabi misalnya, ini jangan dianggap sebagai ini ya, ini cuman membuka cara berpikir ya yang lain, alternatif ya, untuk menjawab bahwa itu penggunaan air itu mesti untuk hadas atau untuk najis ya. Misalnya kalau ada orang tanya, kalau saya kepanasan kira-kira apa nasihatnya? Sumuk sekali, panas, pengap, gerah, kira-kira apa nasihatnya? Mandi kan? Mandi. Apalagi kalau zaman sekarang malahan. Kalau kita habis megang apa, kemudian harus tangannya dicuci. Padahal yang kita pegang belum tentu najis. Yang sederhana saja sekarang, misalnya kita habis kerja, bengkel misalnya, kena kotoran apa. Untuk membersihkan tangan pakai apa? Air kan? Boleh enggak terus kemudian disimpulkan bahwa belepotan oli atau kena gemuk atau kena apa itu bahwa itu najis? Buktinya apa kok najis? Karena disuruh mencuci pakai air. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini ada banyak penggunaan air di luar untuk keperluan bersuci. Nah, itu sebenarnya bisa juga untuk memahami bahwa Nabi menyuruh mencuci kemaluan orang yang keluar madhi, itu bisa jadi bukan karena madhinya najis. Biar kemaluannya itu dingin, kalau sudah dingin maka dia tidak akan keluar madhi lagi. Bisa aja kan? Karena kemaluan itu kalau didinginkan dia akan mengkerut, kalau sudah mengkerut maka tidak keluar madhi. Kan bisa aja. Kan itu yang mengatakan bahwa madhi itu najis kan bukan Nabi. Yang mengatakan bahwa madhi itu najis itu bukan Nabi. Itu kesimpulan dari pernyataan hendaknya dia mencuci kemaluannya. Kemudian karena ada perintah mencuci maka madhi itu najis. Boleh nggak saya misalnya berpendapat? Belum tentu dong najis. Loh kok belum tentu? Iya. Karena kemaluan itu kalau lagi tegang kemudian dicuci, apalagi pakai air dingin, maka dia akan jadi lemes dan kemudian tidak keluar madhi lagi. Selesailah persoalannya, karena yang dikeluhkan adalah keluarnya madhi. Tetapi kalau kita baca di kitab-kitab para ulama, itu bukan menjadi elah penggunaan air, tetapi menjadi hikmah penggunaan air. Jadi elahnya penggunaan air di situ karena najis. Kemudian hikmahnya menjadi mengkerut. Karena mengkerut maka tidak keluar lagi madhinya. Itu pendapat, ini kan juga pendapat kan? Ini pendapat, itu juga pendapat. Sama-sama itu didasarkan pada logika. Sama-sama didasarkan pada logika. Ala kulli hal wallahu a'lam. Soalnya kalau itu najis,
itu cukup merepotkan. Ya. Ini yang paham yang orang-orang yang sudah beristri kan. Karena endal mula'abah itu mesti keluar madhi itu. Najis kan najis semua itu. Kena baju, kena celana, kena sarung, kena spray. Saya mau tanya ini sama bapak-bapak ini, kalau atau sama ibu-ibu, kalau habis itu apa langsung dicuci apa enggak? Bisa jadi enggak, cuman dilap aja pakai ini bekas madhinya. Secara praktek berarti mengatakan madhi enggak najis, tapi secara fikih kalau baca-baca barang-barangnya dari situ diantaranya madhi, iya kan? Loh, secara praktek lebih mudah kita mengatakan tidak semua penggunaan air itu karena najis kan? Ya. Rawahu asy-Syaikhani wa yustathna mimma kharaja min as-sabilaini al-mani 'ala al-madhhab fi ar-rafi'i war-rawdah. Nah, kemudian dikecualikan dari yang keluar dari kedua lubang itu membatalkan wudhu. Ada yang keluar dari lubang itu tetapi tidak membatalkan wudhu. Apa itu? Mani. Mani itu keluarnya tidak membatalkan wudhu, tapi dia membatalkan menyebabkan hadas besar, berarti membatalkan mandi. Dia tidak membatalkan wudhu. Maka orang yang keluar mani tanpa kentut, ya, tanpa keluar madhi, tanpa bersentuhan, misalnya menurut mazhab, itu dia hanya wajib mandi tanpa wajib wudhu. Nah ini masalah fikih Tapi bisa nggak ada orang keluar mani tanpa keluar madhi? Nah ini bisa dijawab ini yang sudah keluarga ini. Madhi itu adalah lendir yang keluar ketika kemaluan itu sedang tegang. Kalau nggak tegang nggak keluar mani. Sebelum keluar mani keluar madhi. Kalau madhinya najis, kemudian dia bergaul dengan ini, berarti lubangnya semuanya najis. Wah, malah jadi rumit kalau dipikirin tambah itu. Fikih itu nanti kalau dipraktekkan kemudian diterapkan secara strict, itu malah orang jadi was-was itu. Apalagi kadang-kadang ya mungkin orang yang kayak kasusnya Ali radhiyallahu taala anhu. Dan itu bukan aib ya. Orang yang sering keluar madhi itu bukan aib, itu justru malah kelebihan itu. Yang aib itu kalau nggak bisa berdiri, kemudian nggak bisa keluar madhi, itu namanya aib itu. Kalau bisa berdiri dan kuat itu berarti ya kelebihan dia, bukan kekurangan. Nah, kalau misalnya ada orang yang begitu, bisa jadi dia sering sekali keluar madhi di celananya, bisa jadi dia tidak ngapa-ngapain, tapi karena memang orangnya kok gagah gitu ya, bisa jadi sedikit keluar dan keluarnya madhi itu nggak terasa loh. Keluarnya madhi itu nggak terasa. Nah itu apakah setiap kali mau sholat diperiksa celananya? Nah, saya tidak banyak menyaksikan orang yang meriksa itu. Ya. Padahal kalau dikatakan itu najis ya najis berarti. Kalau dipakai sholat ya enggak sah. Wa wujjiha bi anna ma aujaba a'zam al-amrayni bi khususihi fala yujibu adwanahuma bi umumihi. Ya. Alasannya apa? Keluarnya mani itu tidak membatalkan wudhu. Karena keluarnya mani itu membatalkan mandi. Mandi itu sesuatu yang lebih besar daripada sekedar wudhu. Jadi yang diurus yang besarnya. Yang besarnya. Ya. Jadi misalnya begini. Ada orang pejabat misalnya yang korupsi. Nah, uang korupsinya itu kemudian dimasukkan di amplop. Amplopnya itu
ngambil dari inventaris kantor. Nyuri nggak itu? Nyuri kan? Tapi oleh penyidik kira-kira nyuri amplopnya itu diurus nggak? Nggak diurus. Yang diurus itu korupsinya. Sesuatu yang mewajibkan sesuatu hukuman yang lebih besar itu menggugurkan hukuman yang kecil. Nah, contoh lain lagi. Di dalam Islam itu ada yang namanya kisos. Kisos misalnya, kisos itu ada dua macam. Kisos nyawa dan kisos pelukaan. Kisos nyawa dan kisos pelukaan. Orang yang melukai itu dikisos dengan pelukaan juga. Orang yang membunuh dikisos dengan dihilangkan juga nyawanya, dihukum mati juga. Nah, orang yang membunuh itu kan dia melukai juga. Melukai kemudian mati. Maka pelukaan yang mengakibatkan kematian itu tidak dikisos karena pelukaannya, tetapi karena menghilangkan nyawanya. Itu logika yang dibangun mengapa keluarnya mani tidak membatalkan wudu, karena keluarnya mani mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu. Ini logika. Kalau ditanya dasarnya, dalilnya ya nggak ada. Maksudnya dari nas yang sharih bahwa keluar mani tidak membatalkan wudu misalnya, tidak ada. Saya kira cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kesimpulan dari kajian ini, yang membatalkan wudu itu apa-apa yang keluar dari kedua lubang, kedua jalan. Maksudnya itu dari jalan kemaluan dan jalan dubur. Apakah barang yang keluar itu barang yang najis maupun barang yang suci? Apakah keluarnya itu karena dalam keadaan normal maupun dalam keadaan karena sakit? Ya, dua-duanya membatalkan. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.